Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19 dan dispensasi untuk beribadah di masa pandemi. Pandemi COVID-19 itu yang sering kita dengar sekarang, yang sedang marak di sekitar kita. Pandemi yaitu merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara, ataupun malah sekarang juga menyebar di seluruh benua, hampir seluruh dunia. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu. Pandemi ini juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada di sekitar kita, maka kita harus menjaga diri dan menjaga kebersihan lingkungan. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya yang sangat cepat. Yang sering kita dengar itu adalah pandemi coronavirus atau virus corona, yaitu COVID-19, merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona. Coronavirus disease ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi. Orang yang memiliki risiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19, seperti dokter dan perawatnya. Virus corona merupakan virus yang umumnya terdapat pada hewan dan dapat menyebabkan penyakit hewan ataupun manusia. Orang yang sudah terinfeksi virus ini maka akan dengan mudah menyebarkan pada orang lain. Penyakit ini merupakan infeksi yang terjadi pada pernapasan, seperti flu, hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS dan sindrom pernapasan akut parah SARS. Lalu untuk menjaga agar tidak terjadi penularan, kita itu harus menjaga jarak. Jarak merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit yang menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang yang lain. Batasan ini dilakukan agar mengurangi penyebaran COVID-19 yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita. Pembatasan jarak dan pembatasan sosial dilakukan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kontak antara orang yang satu dengan orang lain. Salah satunya yang menyebabkan penularan COVID-19 yaitu salah satunya adalah saat kita beribadah, seperti beribadahnya orang laki-laki, yaitu seperti sholat jamaah, sholat Jumat. Itu kan harus dilakukan dengan jamaah dan berkerumun. Kita harus menjaga jarak dan tidak terlalu berkerumun. Lalu dispensasi untuk beribadah seperti hal tersebut pada pandemi COVID-19 saat ini, salah satunya ibadah yang gratis perubahannya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat bagi umat Islam yang berjenis kelamin laki-laki, yang baligh, berakal, sehat, tidak sakit atau tidak terhalang uzur, yaitu terus mukim, bukan dalam perjalanan, hukumnya fardu ain. Ketika ada uzur seperti sakit, hujan lebat ataupun pandemi, maka kewajiban sholat Jumat gugur. Jadi kalau seperti masa pandemi sekarang ini, itu tidak dihukumi fardu ain. Terkait penyebabkan COVID-19, diharamkan bagi yang terpapar COVID-19 menghadiri sholat Jumat, termasuk sholat jamaah, dengan dalil hadis jangan yang sakit tercampur baur dengan yang sehat. Itu dikutip dari hadis
riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis lain, jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah taun di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya, dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu salah satu cerita Nabi, kisah Nabi yang terkena penyakit taun. Bagi yang berhalangan salat Jumat, ia menggantikannya dengan salat duhur 4 rakaat. Apapun penggantinya dengan salat Jumat di rumah itu tidak diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa tujuan salat Jumat adalah berkumpulnya banyak orang yang di sekitar sebuah tempat masjid, sebagaimana makna sematik dari kata Jum'ah yang berarti berkumpulnya orang banyak, atau ijma' al-anas. Jumatan di rumah juga tidak diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah karena rumah bukanlah tempat umum. Terus Imam Malik juga tidak diperbolehkan Jumatan di rumah dengan masyarakat, Jumatan harus di masjid. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga tidak diperbolehkan Jumatan di rumah karena masyarakat jumlah yang hadir minimal itu harus 40. Jadi kalau melakukan salat Jumat di rumah itu tidak diperbolehkan karena kurang 40. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.